حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan dan segala amal soleh yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan tahun ini. Para jamaah sekalian, sebagaimana yang disebutkan tadi, yang akan kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa ya. Untuk lebih mudah diingat, saya sampaikan hal-hal yang membatalkan puasa dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Abu Suja Ahmad bin Husain Ahmad Al-Isfahani, salah seorang ulama fikih Imam Syafi'i, salah seorang ulama fikih mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, walladhi yafturu bihi shaim asyratu asya. Ada 10 hal yang membatalkan bagi seorang yang berpuasa. Yang pertama, ma wassala amdan ilal jawfi war ra'si wal huknatu fi ahadis sabilaini wal qai'u amadan wal wata'u amadan fil faraj wal inzalu an mubasharatin wal haid wan nifas wal junun wariddah. Ada 10. Pertama, beliau katakan yang membatalkan puasa adalah ma wasala ilal jawfi, segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan. Sehingga kalau kemudian kita memasukkan sesuatu, baik itu makanan ataupun minuman, di dalam mulut tetapi tidak sampai melewati kerongkongan, artinya tidak tertelan, maka hal itu tidak membatalkan puasa ya. Hal itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut ya, baik makanan ataupun minuman, tidak sampai melewati kerongkongan, tidak sampai tertelan, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tetapi bermain-main dengan hal itu hukumnya makruh ya. Bermain-main dengan hal itu hukumnya makruh, karena nanti akan bisa tertelan tanpa sengaja ya. Yang sebetulnya itu tidak mengapa, tapi kemudian itu menjadi makruh ya, karena akan mengakibatkan akan tertelan. Yang kemudian yang kedua, berarti makan dan minum ya, makan dan minum yang sampai kepada melewati tenggorokan. Ini bagi orang yang sengaja, tadi dikatakan sengaja. Adapun tidak sengaja tidak mengapa ya. Adapun tidak sengaja tidak mengapa, lupa umpama, makan dan minum sampai melewati tenggorokan, lupa, tidak ada masalah. Meskipun itu satu perbuatan yang membatalkan puasa, tetapi karena lupa, hal itu tidak membatalkan puasa dan dia harus melanjutkan puasanya. Sebagaimana Nabi SAW katakan, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimmu saumahu fa innama yut'imuhullahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya, sempurnakan puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan minum. Itu kalau lupa. Kalau kemudian khata', salah ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Khata' atau salah itu seperti kalau kemudian kita melakukan satu perjalanan, kemudian mendung ya, mendung, atau kita berjalan di pegunungan atau di hutan, tidak nampak matahari, kemudian kita mengira atau mengambil ijtihad bahwasanya waktu maghrib sudah selesai, waktu maghrib sudah selesai karena gelap, kemudian kita makan dan minum. Kemudian setelah makan dan minum, tahu-tahu matahari muncul. Itu maknanya khata', salah. Hal ini tidak membatalkan puasa. Hal ini tidak membatalkan puasa, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asma binti Abu Bakar.
Beliau mengatakan, aftarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin hatta tala'atis syam. Kami pernah berbuka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan yang mendung, dalam keadaan mendung, sampai kemudian muncul matahari. Maka Nabi juga tidak memerintahkan qada. Nabi tidak memerintahkan qada atau mengganti puasanya, tidak. Dia teruskan puasanya. Itu yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Juga berdasarkan satu kaidah umum, ya, al-amalu bi ghalabatid dhann fil ibadati kafin fit ta'abbudi, ya. Kaidah fikih bahwasanya beramal dengan satu prasangkaan kuat, ya, itu tidak mengapa dalam masalah ibadah, sah, ya. Karena itu tadi persangkaan kuat bahwasanya waktu maghrib telah habis, maka kemudian dia makan dan minum, itu sah dari sisi kaidah fikih, sah, ya, dan tidak perlu mengqadha puasanya. Dalam satu pendapat yang sahih tidak perlu mengqadha puasanya. Kemudian ma wasala amadan ilal jawfi wa ra'si, kemudian memasukkan sesuatu dengan sengaja ke lubang yang ada dalam kepala, baik itu telinga maupun hidung, ya, baik itu telinga ataupun hidung, menyengaja memasukkan, ya, menyengaja memasukkan sesuatu, ya. Tetapi di sini terjadi khilaf, perbedaan para ulama, sesuatu yang dimaksud itu apakah makanan ataukah itu obat yang itu berupa minyak atau cair yang dimasukkan ke dalam telinga ataupun hidung, ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat, mayoritas fikih Imam Syafi'i, mayoritas pendapat para ulama yang ada di mazhab Syafi'i, mayoritasnya itu berpendapat batal apapun, ya, yang masuk ke dalam telinga sampai melewati batas telinga. Melewati batas telinga itu maknanya masuk ke dalam telinga sampai ke batas sesuatu yang sulit ditempuh oleh tangan. Kalau melewati sesuatu yang ditempuh oleh tangan, itu sudah masuk namanya. Maka menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan puasa apapun, meskipun itu obat dan lain sebagainya. Atau masukkan ke hidung, ya, sesuatu dimasukkan ke hidung, tetapi juga ada batasnya. Hidung di sini adalah sampai batas di atas hidung ini, di atas tulang hidung, yang kalau kita wudhu kemudian kita hirup air sampai ke sini akan terasa panas. Batasannya sampai di situ. Maka kalau seseorang menyengaja memasukkan sesuatu sampai ke situ, maka hal itu membatalkan puasa. Tetapi menurut mazhab yang lain, sebagian mazhab Syafi'i yang lain tidak membatalkan puasa kalau itu obat-obatan. Kalau itu obat-obatan. Imam Ibnu Hazm juga tidak membatalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga tidak membatalkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala huknatu fi ahadis sabilain, yaitu menyuntikkan obat ke salah satu lubang, yakni baik lubang dubur ataupun kemaluan, ya. Lubang dubur ataupun kemaluan. Kalau dimasukkan ke situ, maka hal itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, wal qai'u amadan, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, menyengaja untuk memuntahkan, maka hal itu membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak sengaja membatalkan puasa, memuntahkan, hal itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dara'a qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang mual itu menguasai dirinya, dan dia tidak bisa menahan rasa mual itu, kemudian dia muntah, tidak ada baginya qada. Tetapi kalau mengengaja muntah, maka baginya qada, artinya mengganti. Jadi kalau kita naik kendaraan darat ataupun laut, kemudian mual, ya, tidak tahan, mabuk kendaraan, tidak tahan, kemudian muntah, hal itu tidak membatalkan puasa, lanjutkan puasanya. Tetapi jangan menelan sisa-sisa muntahan yang ada dalam mulut. Jangan menelan sisa-sisa muntahan yang ada dalam mulut, ya. Kalau bisa, setelah muntah kemudian ambil segelas air, kemudian berkumur, bersihkan sampai bersih sisa makanan yang ada dalam mulut. Baru kemudian kalau kita menelan ludah, tidak membatalkan puasanya, ya. Jangan kemudian muntah, kemudian sisa makanannya yang tentu masih ada. Kalau kita muntah, sisa-sisa muntah itu masih ada dalam mulut. Kalau itu kita telan, maka hal itu membatalkan puasa.
Tapi kalau itu kemudian tidak ada, dengan kita berkumur, bersih, kemudian kita menelan ludah kita, hal itu tidak membatalkan puasa. Ya, karena menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, asalkan ludahnya tidak bercampur makanan atau minuman yang lain. Ya, asalkan ludahnya tidak bercampur makanan dan minuman. Kalau kemudian habis memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian makanan itu dikeluarkan, dia telan ludahnya bersama sisa-sisa makanan itu, batal puasanya. Tapi kalau sudah bersih mulutnya, tidak ada sisa-sisa makanan, dia telan ludahnya, tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima adalah wal wata'u amadan fil faraj, yaitu bersenggama, ya, di siang hari, ya, bersenggama di siang hari, meskipun tidak sampai keluar mani, hal itu membatalkan puasa. Kalau kemudian kemaluan laki-laki, ya, dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan, meskipun tidak keluar mani, meskipun itu hanya di ujungnya saja, maaf para jamaah sekalian ya, meskipun itu hanya di ujungnya saja, hal itu telah membatalkan puasanya. Meskipun tidak keluar mani, ya, meskipun tidak keluar mani. Itu yang kelima. Wala inzal, kemudian yang keenam, wala inzal an mubasyarah, yaitu bercumbu dengan istri, sehingga sampai keluar mani, maka hal ini membatalkan puasa. Jadi kalau bersenggama, berhubungan dengan istri, kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan, sampai kemudian masuk meskipun hanya ujungnya saja, hal itu membatalkan puasa, ya, hal itu membatalkan puasa meskipun tidak sampai keluar mani. Tetapi bercumbu, ya, mencumbui istrinya, kemudian keluar mani, maka batal puasanya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah haid, ya. Para jamaah sekalian, sebelumnya kalau kemudian kita mimpi basah, ya, umpamanya kalau kemudian kita mimpi basah sehingga keluar, ya, hal itu tidak membatalkan puasa, ya. Kalau kemudian di siang hari kita mimpi basah, kemudian keluar, hal itu tidak membatalkan puasa, ya. Hal itu tidak membatalkan puasa. Itu yang keenam. Yang ketujuh kemudian haid. Yang jelas ini haid. Para ulama sepakat ijma bahwasanya kalau wanita pada siang hari keluar darah haid, maka dia harus membatalkan puasanya, ya. Dia harus membatalkan puasanya. Dalilnya dari makan dan minum kemudian bersenggama tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal hatta abyadu minal fajr. Makan dan minumlah, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr, ya. Makan dan minumlah sampai jelas waktu fajar, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan jangan kalian bersenggama dengan istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid, ya. Itu dalilnya. Kemudian haid, kemudian nifas, ya. Nifas jelas, ya, para ulama sepakat, atau melahirkan, ya, nifas ataupun melahirkan, maka hal itu membatalkan puasanya. Kemudian yang kesembilan adalah al-junun, hilang akal, ya, hilang akal. Hilang akal ini ada tiga keadaan hilang akal, ya. Ada tidur, itu juga termasuk hilang akalnya. Kemudian pingsan, itu juga termasuk hilang akal, atau gila, ya, ini juga termasuk. Kalau kemudian tidur itu tidak membatalkan puasanya, ya, tidak membatalkan puasanya, ya. Kalau pingsan juga tidak membatalkan puasa dengan syarat dia sempat sadar, ya, dia sempat sadar meskipun hanya sebentar, ya. Siang hari kemudian dia pingsan, ya. Dapat 10 menit kemudian dia sadar, 5 menit kemudian dia pingsan lagi sampai maghrib, maka hal ini tidak membatalkan puasanya, ya. Tapi kalau pingsan dari pagi habis subuh sampai kemudian maghrib, maka batal puasanya, dia harus mengganti. Kemudian gila otomatis dia harus
batal puasanya, ya. Siang hari tahu-tahu dia gila, ya, hilang akalnya, maka dia harus membatalkan puasanya, puasanya batal. Yang kemudian yang terakhir adalah ariddah, murtad, ya, murtad. Jadi kalau pagi dia puasa, ya, kemudian siang hari murtad, dalam artian yang pertama dia keluar daripada Islam kemudian masuk agama lain, agama Nasara, Hindu, Buddha atau yang lainnya, maka secara otomatis puasanya batal, ya. Secara otomatis puasanya batal. Atau riddah karena melakukan perbuatan-perbuatan yang murtad, ya, yang menyebabkan dia keluar daripada kekafiran. Ya, pagi hari dia puasa, siang atau sore harinya dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang pendusta. Nabi Muhammad itu bukan nabi yang terakhir, masih ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Maka seketika itu puasanya batal, ya. Seketika itu puasanya batal karena dia telah melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia keluar daripada Islam ketika itu juga. Maka dia keluar dari Islam secara otomatis, maka puasanya pun batal, ya. Ini para jamaah sekalian, ringkasnya apa yang disampaikan oleh Imam Abu Suja. Jadi yang pertama adalah memasukkan sesuatu hingga melewati kerongkongannya, ya. Kalau hanya sampai batas mulut tidak membatalkan puasanya. Kemudian memasukkan lubang yang ada di kepala, baik itu telinga maupun hidung, ya. Hal itu juga menurut pendapat mayoritas Imam Syafi'i tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyuntikkan obat ke dalam salah satu dua lubang, dubur ataupun kemaluan, ya. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja, muntah dengan sengaja ataupun tidak sengaja, seperti wanita yang mungkin hamil muda, ya. Wanita yang hamil muda kebanyakan mual, tidak kuat menahan mual, kemudian dia muntah, hal itu tidak membatalkan puasanya. Jadi teruskan saja puasanya, ya, hal itu teruskan puasanya. Kemudian bersenggama dengan istri dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Dia harus mengkodok puasa, mengganti puasanya, dan juga harus bayar kafaroh, ya. Membebaskan seorang budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang fakir miskin, ya. Kemudian bercumbu, ya, bercumbu sampai keluar mani, ya. Hal itu membatalkan puasa meskipun tidak berhubungan. Adapun mimpi basah tidak membatalkan puasanya, ya. Mimpi basah tidak membatalkan puasanya. Haid jelas membatalkan puasa, nifas membatalkan puasa. Kemudian junun, hilang akal, ya, baik itu pingsan, gila. Kalau pingsannya sempat sadar meskipun sebentar, hal itu tidak membatalkan puasa. Dia harus lanjutkan terus puasanya. Kalau gila, ya, maka dia batal puasanya. Kemudian yang terakhir adalah riddah, murtad, ya, melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dirinya daripada Islam. Seketika itu dia murtad dan keluar dari Islam sehingga puasanya batal. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dam innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.